Oke, baiklah pemirsa dan juga pendengar, balik lagi di Bolkes nih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol siapa yang bakal menjadi jagoan Bang Mumu di Piala Dunia nanti, kali ini kita kedatangan teman-teman stand up nih. Ada Hanif. Halo Hanif. Halo Bang, thank you. Luar biasa. Hanif, kita bakal ngobrol seputar sepak bola ya, bukan stand up nih ya. Boleh, bola. Boleh, Bola, bola. Hanif tuh jadi adalah salah satu anak stand up yang lumayan antusias dengan dunia sepak bola. Kita bakal tanya siapa yang bakal menjadi jagoannya Hanif di Piala Dunia kali ini nih. Hanif bakal ngejagokan siapa di Piala Dunia kali ini? Nah ini sih udah jelas ya Bang. Spanyol. Spanyol. Juara 2010. Iya, gak usah diingatin udah kelamaan itu Bang. Kayak seakan-akan terlalu cupu nih tim ini. Juara Euro kan deket. Nah juara Euro aja. Juara Euro ya. Juara Euro Bener. 2024. Tapi kan itu kan cuman ya wilayah Eropa aja nih. Sekarang kan mainnya ke ranah yang lebih luas dunia Benar. gitu. Betul. Kenapa masih Spanyol yang didukung? Karena saya fans Barcelona. Fans Barcelona. Spanyol didominasi sama pemain Barcelona. Oke. Dan biasanya Spanyol juara kalau Barcelonanya lagi naik juga. Kalau mereka lagi top perform, Spanyolnya juga ikut naik. Dan sekarang nih momennya yang paling pas menurutku Bang. Momennya paling pas sekarang. Walaupun kemarin nggak lolos ke semifinal ya lawan Atletico gitu. Walaupun di leg kedua menang ya. Menang betul. BCL tolong ini untuk para fans Barcelona, silakan lemparkan komentar kalian di bawah nanti ya. Melihat performa Barcelona yang kayaknya lagi kurang stabil kalau menurut penglihatan aku gitu. Beda sama fans-fansnya gitu. Tapi kita nggak bakal ngobrolin klub di sini. Kita bakal ngobrolin negara nih. Spanyol yang bakal dijadikan Hanif sebagai jagoan di Piala Dunia gitu ya. Spanyol juara Eropa, pernah jadi juara Piala Dunia juga di 2010. Kedalaman skuad Spanyol didominasi sama pemain Barcelona. Menurut Hanif bakalan perform abis-abisan atau ya di tengah jalan abis bensin? Kalau abis bensin mah di step aja Bang. Nah ini kan Spanyol nih, saya rasa cadangan minyaknya cukup banyak. Dengan kedalaman skuad mereka ya. Di semua lini, apalagi di gelandang khususnya. Nah ini biasanya jadi kunci Spanyol nih. Kalau gelandangnya oke, semuanya akan diketokin nanti. Karena mereka yang akan ngontrol permainannya. Sementara kalau kita lihat gelandang Spanyol, mereka punya Fabian Ruiz, ada Moreno, Pedri, Rodri, Fabregas. Banyak lah, ada Senna itu dulu, Carlos Senna ya. Kuncinya di gelandang berarti. Gelandang kalau menurutku Spanyol Bang. Oke, menurut Hanif El Matador bakal tajam di lini gelandang. Ya betul. Di lini gelandang tadi ada Fabian Ruiz, ada Pedri, ada Rodri juga. Nah, kan penyerang pasti penting juga. Penyerang Spanyol menurut Hanif, striker yang bakal menjadi target man. Biasanya kalau Spanyol nih digadang-gadang, wah ini punya kaki gol, terus punya insting yang kuat. Tapi ketika tampil, kadang agak-agak sedikit melemah gitu. Kalau menurut Hanif, striker Spanyol bakalan perform atau ya udah gitu? Spanyol nih kayaknya ada ini ya menarik ya. Dia tuh nggak punya striker yang benar-benar nomor 9. Biasanya mungkin mainnya agak jadi false nine perannya. Contoh mungkin yang bisa dipasang situ ada Oyarzabal atau juga bahkan Mikel Merino beberapa kali dikasih kesempatan main sebagai false nine dan nyekor terus nih. Karena memang aku dengar Bang dia udah dijampi-jampi sama David Villa, Fernando Torres. Nah, jadi kalau untuk striker lini serang aku nggak ada kekhawatiran. Toh di kanan kita punya Yamal, di kiri kita punya Atep Rizal. Atep Rizal tiba-tiba main di Spanyol. Spanyol Atep Rizal. Oke, berarti penyerang yang bakalan jadi the next David Villa, terus Fernando Torres juga gitu kan. Yang bakal jadi the next Iniesta dan juga Xavi menurut Hanif siapa nih di gelandang? Untuk the next Iniesta kayaknya agak sulit ya.
Sebenarnya Pedri. Pedri. Cuma aku tuh nggak pengen Pedri sebagai the next Iniesta. Aku pengen Pedri sebagai Pedri yang akan dikenang nantinya sampai orang bilang, oh ini the next Pedri nih. Nah kalau bisa tuh kayak gitu tuh. Artinya kan dia memang jago, berkontribusi dengan baik, performanya naik terus. Harapanku sih kayak gitu. Mungkin Pedri ya. Kalau sebagai Xavi-nya kita mungkin bisa nggak ada. nggak ada. Xavi terlalu maestro, dia visioner, umpannya bagus. Yang mirip-mirip dia kayaknya untuk di Spanyol ya, nggak ada. Cuma tadi Fabian Ruiz adalah salah satu pemain yang aku sukai di Spanyol sebagai gelandang. Walaupun dia main untuk PSG dan dia adalah mimpi buruk Barcelona. Mimpi buruk Barcelona. Again and again Barcelona. Barca banget nih anaknya nih. Kalau kita kilas balik di beberapa periode Piala Dunia yang lalu gitu kan. Apa sih menurut Hanif kendala Spanyol setelah eranya 2010 kayaknya terlalu lama untuk regenerasi. Kalau menurut Hanif sendiri yang menjadi kendala Spanyol setiap Piala Dunia itu apa? Menjadi kendala Spanyol setiap Piala Dunia mungkin salah satunya adalah kesempatan para pemain muda di klubnya, Bang. Itu yang menurut aku di tahun-tahun 2014, 2018 itu nggak ada. Bahkan di 2018 gelandang-gelandangnya masih diisi sama Iniesta, Sergio Busquets, satu lagi tuh siapa dah adalah pokoknya. Nah, sementara sekarang dari tahun 2020-an itu udah berubah trennya. Mereka udah meninggalkan pemain-pemain lama. Dan pelatih sekarang Luis de la Fuente itu kan kalau tidak salah pelatih Spanyol muda sebelumnya, U23. Gara-gara itu dia udah kenal sama anak-anaknya. Sekarang juga Pedri dikasih kesempatan yang baik, ada Gavi juga. Kalau di Real Madrid itu nggak ada siapa-siapa di siapa gelandang muda Madrid Spanyol ya? Siapa, Bang? Gelandang Madrid muda Spanyol. Tapi bukannya Madrid tuh banyak gelandang yang emang bukan orang asal Spanyol. Iya, kayak makanya. Modric, terus Kroos, Valverde, Uruguay bahkan. Uruguay ya. Oke. Makanya buat fans Spanyol tolong benci Madrid. Dia nggak berkontribusi buat negara. Kacau, Bang. Walaupun beberapa kali juara UCL ya. Iya. Oke, Spanyol tetap bakal menjadi jagoan Hanif. Wah, itu kayaknya di belakang layar fans Madrid ini nggak terima nih ya. Marah. Ampun. Buat pemirsa dan juga pendengar, silakan lemparkan kolom komentar kamu seputar Piala Dunia. Kita bakal bahas analisis pertandingan, perjalanan tim gitu. Menjadi El Matador yang bakal garang di Piala Dunia. Menurut Hanif, siapa pesaing ketat Spanyol di Piala Dunia kali ini? Pesaing ketat? Nggak harus yang satu grup kan? Nggak harus. Pesaing ketat ini ada beberapa negara yang sebetulnya berpotensi untuk merepotkan Spanyol menjadi juara ya. Salah satu Prancis. Ini Prancis nggak masuk akal nih kedalaman skuadnya ini. Di semua lini ngecit ya. Dia main di PES di edit 99 semua nih. Ya ini. Prancis itu satu, yang kedua itu Inggris. Ya karena dia pakai baju gitu aja sih. Inggris, kiblatnya sepak bola tuh Inggris, kan gitu. Inggris. Terus apa lagi ya? Curaçao boleh. Curaçao. Ya, ini di depan sini boleh. Argentina. Itu dia, saya lupa. Argentina. Oke. Dia, aku yakin dia masih punya mental juaranya. Ada Messi juga di sana, dan bahkan sampai kiper sekarang, aku nggak tahu nih bakal siapa yang dibawa oleh Scaloni buat ke Piala Dunia. Soalnya di Atletico Madrid si Musso itu jago juga. Sementara Emiliano Martinez juga di Aston Villa top perform juga. Sementara di gelandang Argentina banyak nih stoknya. Ada McAllister, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Itu berarti ya. Mereka jadi 2 orang nanti situ. Argentina, betul. Argentina itu yang bakal menjadi pesaing ketat El Matador di Piala Dunia kali ini nih. Oke, Hanif, nanti kita bakal sambung lagi obrolannya. Buat pemirsa dan juga pendengar, kita tunggu komentarnya di bawah ini. Saya Sugeng Haryadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar
terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih. Oke, kita bakal ngobrol lagi barengan Hanif nih yang menjagokan Spanyol di Piala Dunia kali ini. Semisalnya nih Nif, Spanyol gugur di fase grup. Apakah langsung berhenti nonton Piala Dunia atau langsung cari jersey lain yang bakal didukung di Piala Dunia? Enggak mungkin ya. Tolong jangan. Kayaknya Spanyol kalau pun gugur di fase grup, ya udahlah gitu. Berarti berhenti nonton Piala Dunia? Kalau nontonnya sih enggak. Oke. Karena kan nggak cuma Spanyol ya kan, aku juga suka nonton bolanya aja, aku suka gitu, apapun yang main gitu. Oke. Bahkan kayak Persiwa Wamena juga kalau ditayangin di ini juga nonton masih Sampai ada ke Liga-Liga Indonesia gitu ya. Liga Indonesia. Dan kan Piala Dunia masih ada partai-partai besar lainnya Nah, yang berpotensi seru. Selalu seru lah Piala Dunia, maksudnya bahkan tim-tim kecilnya juga jago gitu. Semua ngasih yang terbaik. Jadi nggak akan berhenti nonton ketika Spanyol gugur entah di fase grup atau di semifinal dimanapun lah. apalagi ini kan udah 48 negara Ya. yang ikut tampil di Piala Dunia kali ini. Tentunya banyak partai-partai menarik dan jangan lupa juga untuk saksikan terus program spesial kita Bolcast. Kita bakal bahas analisis pertandingan, terus prediksi skor juga, dan nanti kita bakal tampilkan di Instagram kita untuk info-info terupdate lainnya. Nah, nih kita ada challenge sebenarnya. Semisalnya aku diutus FIFA jadi tolong jadi panitia untuk drawing katanya. Oke. Makanya kita juga ada challenge namanya drawing zone nih. Drawing zone. Jadi challenge-nya Hanif tanpa melihat, Hanif ambil 4 negara yang semisalnya kita andai-andai itu dalam satu grup. Oke. Siapa yang bakal menjadi juara grup, siapa yang bakal jadi runner up, dan siapa yang bakal menjadi kuda hitam atau underdognya nih. Siap. Oke, Hanif, boleh. silakan tanpa melihat ya. Tanpa melihat. Oke. Yang di depan nih nggak boleh. Yang di depan kayaknya ada nih di sini nih. Kayaknya harusnya ada nih. Oke, kita mau lihat set. Kita ambil satu dulu. Oke. Ini taruh sini. Oke. Satu lagi ini sini deh boleh. Oke. Nah, ini Spanyol nih. Wah. Set. Nah, kan bener. Apa itu? Terakhir. Oke, siap. Udah ada 4 negara pilihan Hanif nih. Wis, again dan again nih ya. Ada Brazil, terus ada Iran, ada Prancis, dan juga ada Panama. Nih, semisalnya mereka tergolong dalam satu grup gitu. Kalau di episode sebelumnya kan Bang Mumu grup A, kali ini grup B. Grup B. Grup B nih, ada Prancis, Iran, Brazil, dan juga Panama ya. Siap. Menurut Hanif, siapa yang akan menjadi juara grup untuk ya keempat tim ini? Udah jelas ini Prancis bakal 9 poin ini. Prancis yang bakal mendominasi Grup ini. B ini, Grup B, misalnya 9 grup poin. B gitu ya. Oke, grup B. 9 Kenapa poin. Prancis? Why Prancis? Prancis masih dengan pelatih yang sama, masih dengan nggak jauh beda sama komposisi Pildun sebelumnya, yang bahkan mereka kayaknya bisa juara saat itu. Kalau nggak kalau nggak ambil penalti bisa juara itu. Ya, itu Prancis. Ditambah sekarang mereka ada Olise. Oke, Yang Olise lagi ya, gacor-gacornya. Olise, benar. Itu pemain licin kayak belut. Mm-mm. Jadi ini menjadi daya gedor. Plus Dembele yang Luar biasa. apa dia tuh? Udah ngecit tuh ya, Ya Dembele ngecit, ya? dia terlalu jago bang. Oke, Gitu. Dembele dan juga Olise. Olise, izinin Dan lah nih. Prancis bakalan mendominasi Ya. grup pilihan Hanif nih. Betul. Oke, setelah Prancis, siapa yang akan menemani Prancis untuk lolos ke fase berikutnya? Brazil. 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 Again dan again ya. Brazil. Pokoknya Brazil menjadi tim yang bakal diprediksi semua orang di setiap edisi Piala Dunia untuk top performnya. Kenapa Brazil yang bakal menemani Prancis?
Sebetulnya sih Brazil jelek ya. Hmm. Apalagi di tahun ini nggak terlalu bagus gitu. Cuma kalau di grup ini yang memungkinkan adalah Brazil. Mereka masih punya pemain bintang di klubnya masing-masing. Vinicius Junior, ada Rafinha juga, ada Matheus Cunha di MU. Matius Cunha. Richarlison kalau dipanggil kita nggak tahu. Oke. Dan mungkin aja Neymar bakal dapat kesempatan terakhir oleh Ancelotti buat dibawa ke Piala Dunia. Harapan kita semua sih kayaknya seperti itu ya. Neymar bisa menunjukkan last dance-nya di Piala Dunia kali ini. Jadi menurutku Brazil masih jadi salah satu kandidat yang ya lumayan untuk menyulitkan dikit lah. Cuma mentok-mentok mungkin dia di 8 besar. 8 besar. Mentok-mentok 8 besar. Brazil diprediksi nih bakalan hanya sampai di 8 besar Piala Dunia kali ini nih. Nah, tersisa 2 negara. Ada Panama dan juga Iran nih. Salah satu raja Asia juga. Yang bakal menyulitkan Brazil dan juga Prancis atau yang bakal menjadi underdognya dari 2 negara ini siapa menurut Hanif? Mungkin Iran ya. Iran, Karena aku nggak tahu Panama pemainnya siapa. Oke. Jadi sementara Iran ini dia tapi mainnya di Amerika Serikat. main di Amerika Mereka Serikat lagi nih. ketakutan. Oke. Cuma karena itu Iran berjuang untuk negaranya yang ada di Asia. Jadi aku pilih Iran. Iran yang bakal diprediksi untuk menjadi underdog di grup pilihan Hanif nih. Betul. Kalau menurut pemirsa dan juga pendengar, siapa yang bakal menjadi pesaing ketat untuk kedua negara pilihan Hanif kali ini nih? Oke, Hanif, thank you ya udah ngobrol bincang-bincang barengan Makasih kita banyak. di Bolkes kali ini, dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar Piala Dunia buat pemirsa dan juga pendengar. Silakan lemparkan kolom komentar kalian di bawah ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut barengan narasumber yang berbeda tentunya. Next, Hanif, thank you ya. Kita mudah-mudahan Spanyol bisa menjadi tim Amin. yang Hanif gadang-gadang jadi juara Piala Dunia kali Ya ini. Inggris nggak usah dulu. Aduh, semoga nggak kesandung batu nih. Kadang Inggris kan tim yang ya awal-awal ya ngegas Ganas, banget, terus kemudian di 8 besar semifinal suka habis bensin. Tapi kita bakal lihat kejutan. Ya. Tim jagoan aku nih, Inggris tentunya. Gitu. Karena kiblatnya sepak bola menurut aku Inggris nih. Spanyol lah. Oke, pemirsa dan juga pendengar, tunggu next episode-nya barengan Opal di Bolkes di Piala Dunia 2026.